Selamat datang kembali di video seri filsafat untuk pemula. Ya, kita sudah masuk ke hari keberapa ini ya, saya lupa. Sudah cukup lama. Dan di video kali ini kita akan menjelajahi kehidupan dan pemikiran seorang filsuf yang namanya akhir-akhir ini sering disebut sejak pemilu di Indonesia, dalam berita-berita politik ya. Tapi sebenarnya dia ini adalah filsuf yang sudah ratusan tahun yang lalu. Dia bernama Niccolo Machiavelli. Nah, selalu kadang-kadang kita dengarkan, wah ini si rezim titik-titik ini menggunakan gaya politik Machiavellian gitu ya. Nah, ini asalnya dari si orang ini nih. Nah, filsuf Niccolo Machiavelli ini adalah seorang filsuf politik yang sering dianggap sebagai bapak ilmu politik modern. Nah, melalui karya yang paling terkenal yang judulnya The Prince atau Pangeran ya, Machiavelli menghadirkan pandangan politik yang kontroversial, tetapi punya pengaruh yang besar hingga hari ini. Nah, apakah teman-teman siap untuk mulai mengenal pemikir yang mengguncang dunia politik? Ya, marilah kita mulai. Baik, Niccolo Machiavelli lahir pada tanggal 3 Mei 1469 di Florence, Italia. Dia lahir di tengah-tengah masa Renaissance ya, masa di mana orang sudah jengah dengan abad ke-8 gereja ya, yang kemarin sudah kita bahas abad pertengahan, menuju ke sebuah masa di mana pemikiran-pemikiran Yunani itu kemudian diperkenalkan kembali di Eropa dan gereja mulai sedikit demi sedikit ditinggalkan. Baiklah, Machiavelli itu dia berasal dari keluarga kelas menengah ya. Tidak kaya tetapi berkecukupan dan terdidik. Di Florence sendiri pada waktu itu tempatnya adalah tempat yang bukan yang terpencil ya. Florence itu pusat budaya dan politik, dan sehingga di dalamnya itu penuh dengan intrik dan perebutan kekuasaan antara keluarga-keluarga besar di Italia sana ya, mirip-mirip mafia mungkin ya, yang sering disebut sebagai Medici, keluarga Medici. Nah, Machiavelli adalah seorang pegawai pemerintah yang punya dedikasi. Dia bukan orang jahat. Nah, tahun 1498 dia diangkat jadi sekretaris kedua di Kementerian Luar Negeri Florence. Dalam perannya itu sebagai seorang sekretaris itu, dia melakukan banyak perjalanan diplomatik kan. Nah, dia di situ bertemu dengan pemimpin-pemimpin besar di berbagai tempat seperti Caesar Borgia, yang nantinya ini Caesar Borgia ini mempengaruhi pandangan politiknya. Setelah keluarga Medici kembali berkuasa di Florence ya, keluarga yang mayoritas ya, punya kekuatan dominan di politik Florence tahun 1512. Nah, Machiavelli ini dianggap terlibat dalam konspirasi melawan mereka, sehingga dia ditangkap, disiksa, dan akhirnya diasingkan keluar kota Florence. Di masa pengasingannya itu, Machiavelli lalu menulis karya-karya yang sampai hari ini terkenal ya, The Prince itu ya, Il Principe ya, yang ditunjukkan sebagai panduan untuk penguasa. Nah, ya, jadi dia bikin buku sebagai panduan untuk penguasa, dan buku itu dia dedikasikan untuk seseorang yang bernama Lorenzo de Medici, yang dia berharap agar si orang ini bisa kembali ke lingkaran kekuasaan. Sayangnya buku itu baru diterbitkan 5 tahun setelah kematian siapa itu namanya, Machiavelli ya, tahun 1527. Di dalam The Prince, Machiavelli memaparkan pandangan yang sangat pragmatis tentang politik. Dia menekankan bahwa tujuan utama seseorang memimpin adalah mempertahankan kekuasaan.
Dan bahwa moralitas itu seringkali harus disingkirkan dalam hal ini jika memang bertentangan dengan kepentingan kekuasaan. Machiavelli terkenal dengan pandangannya bahwa lebih baik ditakuti daripada dicintai. Namun dia juga menekankan bahwa seorang pemimpin harus menghindari kebencian rakyatnya. Nah itu, jadi lebih baik ditakuti daripada dicintai. Tetapi sedapat mungkin jangan sampai rakyat membenci dia sebagai penguasa. Nah, karena apa? Karena itu akan bisa menjadi ancaman bagi kekuasaannya. Nah, prinsip utama dalam The Prince adalah bahwa seorang penguasa untuk itu harus apa? Fleksibel dan realistis. Ini kayaknya sesuatu yang memang khas ya di bidang politik ya. Jadi Machiavelli itu menyarankan setiap penguasa itu harus siap menggunakan cara apapun, baik itu tipu daya, kekerasan, atau diplomasi demi menjaga stabilitas dan kekuasaan negara. Ya, karya-karya Machiavelli akhirnya memang dianggap kontroversial, faktanya begitu, karena dia seolah-olah mengajarkan penguasa untuk menjadi licik dan tidak bermoral. Istilah yang sering kita dengar, Machiavellian, bahkan muncul untuk menggambarkan tindakan manipulatif dan penuh intrik. Tapi pandangan Machiavelli ini seringkali terlalu menyederhanakan pemikiran dia. Jadi dia kan cuma mencoba memotret bagaimana kekuasaan itu dijalankan gitu ya. Nah, Machiavelli tentu saja tidak mendukung kekejaman tanpa alasan. Dia melihat bahwa politik itu kan adalah arena yang kompleks, rumit, di mana penguasa harus mengutamakan stabilitas, tapi juga kemakmuran rakyatnya. Nah, meskipun akhirnya si penguasa ini harus membuat keputusan yang sulit. Meskipun dikritik, pengaruh Machiavelli ini sangat besar. Pemikirannya itu jadi dasar bagi pemikiran politik modern, terutama dalam memahami realitas kekuasaan tanpa ilusi moral. Karena kemudian politik yang terlalu dikuasai oleh moral juga kemudian terlalu dekat dengan agama, kan gitu dalam pemikiran Machiavelli. Nah, lalu pelajaran apa yang bisa kita peroleh dari Machiavelli ya? Dari Machiavelli kita belajar tentang bagaimana memahami realitas. Ini perkaranya bukan hanya apa yang baik, yang ideal, jadi bukan hanya idealisme. Dalam kehidupan sehari-hari ada kalanya kita harus bersikap pragmatis untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Selain itu, Machiavelli mengingatkan kita akan pentingnya fleksibilitas. Dunia terus berubah dan keberhasilan seringkali bergantung pada kemampuan kita untuk beradaptasi dengan situasi yang baru. Jadi supaya tidak kaku gitu. Itulah Niccolò Machiavelli. Dia adalah tokoh yang punya pemikiran yang memecah suasana politik. Namun tidak bisa disangkal bahwa Machiavelli memberikan sumbangan yang besar terhadap pemahaman kita tentang politik dan kekuasaan. Karya Machiavelli tetap relevan hingga hari ini. Dia mengajarkan kita untuk menghadapi dunia dengan pandangan yang realistis dan tajam. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan episode kita hari ini. Jangan lupa untuk berlangganan dan mengikuti episode-episode berikutnya di mana kita akan terus mengenal, menggali pemikiran para filsuf-filsuf besar dunia. Tetap berpikir kritis.